Sebelum belajar, mari kita berdoa. Di dalam hati untuk berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya cek dulu ya kalian teman-teman semuanya. Iya. Yang pertama Anissa. Hadir Pak. Hadir. Lalu Suci. Hadir Pak. Hadir. Santik. Hadir. Emma. Hadir Pak. Rifki. Hadir. Baik, hadir semua ya. Iya Pak. Sebelumnya masih ada yang ingat tidak apa yang telah kita pelajari pada minggu kemarin? Ingat Pak. Apa? Itu Pak yang cerita-cerita menceritakan kembali ya Pak. Ya. Sebelumnya juga yang materi kemarin yang membahas mengenai kaidah dan kebahasaan alur ya, cerita Oh, iya, rakyat. Pak. Oh, kaya Pak. Ya, kaya. Apa saja kemarin pelajari? Pengertian. Ya. Lalu Karakteristik kaya. lalu apa lagi? Nilai-nilai. Nilai-nilai baik. Ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari mengenai mengembangkan cerita rakyat atau hikayat di dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan sisi dan juga nilai-nilainya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yaitu yang pertama, kalian harus mengembangkan alur dalam hikayat menjadi cerpen, itu juga cerpen. Lalu yang kedua, menceritakan kembali isi hikayat di dalam bentuk cerpen. Baik, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu hikayat? Saya Pak. Baik, Anissa, apa hikayat? Hikayat merupakan karya sastra lama yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oh iya, silakan. Disampaikannya lelurik Pak, dari mulut ke Mulut mulut. ya. Baik, berarti dapat kita ambil kesimpulannya bahwa cerita rakyat itu cerita yang ada pada zaman dahulu dan ciri khasnya itu menggunakan bahasa Melayu. Jadi ada juga kosakata yang mungkin belum kalian ketahui apa itu maknanya. Nah, lalu apa itu yang tentang cerpen? Saya Pak. Ya, silakan Selvi. Cerpen adalah rekaan cerita yang berwujud pendek dan sederhana. Bagus. Yang lainnya ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan Suci. Cerpen memiliki alur yang lebih singkat. Lebih singkat ya. Nah, dapat diambil kesimpulan perbedaan antara cerpen dan juga hikayat. Nah, untuk hikayat itu biasanya panjang ya ceritanya, berbeda dengan cerpen. Kalau misalnya cerpen itu kan ada batasannya ya, berapa coba kata-katanya maksimalnya dalam cerpen? 10.000 kata ya. 10.000 kata atau 500 sampai 5.000 kata Pak. Nah, itu juga dapat dibaca dalam satu kali duduk. Sementara hikayat lumayan panjang, gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya tadi udah membahas mengenai perbedaan ya. Nah, di sini ada dari segi definisi. Coba bacakan oleh saudara Rifki. Apa itu hikayat? Hikayat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisikan tentang kisah, cerita dan dongeng. Sedangkan menurut KBBI cerpen memiliki arti sebagai cerita pendek. Nah, sudah dijelaskan ya bahwa dalam hikayat itu ciri khasnya adalah karya sastra lama Melayu. Jadi bahasanya pun berbeda dengan cerpen begitu. Nah, mengenai hikayat apa saja yang kalian ketahui? Hikayat itu apa saja contohnya? Contoh ceritanya Pak. Ya. Bayar Nah, si miskin itu kan bisa dilihat ya dari kata-katanya ada istilah-istilah yang mungkin kurang familiar bagi kita, gitu kan? Karena menggunakan bahasa Melayu zaman dahulu seperti itu. Nah, yang selanjutnya cerpen. Nah, untuk cerpen itu merupakan cerita yang ditulis dengan melibatkan kurang dari 10.000 kata, menggunakan alur tunggal, serta memakai satu tokoh atau peristiwa sebagai fokus utama dalam cerita. Jadi untuk cerpen itu lebih padat ya, tidak terlalu panjang karena fokus cerita itu hanya dalam satu peristiwa seperti itu. Nah, untuk hikayat yaitu sastra Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nah, selain sebagai hiburan,
Nah dalam hikayat pun juga dibaca sebagai pembangkit semangat juang bagi pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu seperti itu. Nah yang selanjutnya, nah di sini ada perbedaan hikayat. Yang pertama waktu dan bahasa. Coba bacakan oleh saudara Emma. Hikayat merupakan sastra lama yang lahir dan berkembang di zaman Melayu kuno sehingga bahasa yang digunakannya merupakan bahasa Melayu kuno. Untuk bisa membaca isi karya sastra ini, kita mesti menerjemahkan terlebih dahulu bahasa Melayu tersebut. Sementara itu, cerpen merupakan karya sastra yang lahir dan berkembang di zaman modern seperti saat ini, sehingga bahasa yang digunakannya pun juga merupakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa utama negara kita. Jelas kan di sini antara perbedaan Hikayat dan juga cerpen seperti itu. Nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Contohnya seperti cerita yang mana Pak? Nah oke. Untuk hikayat misalnya yang tadi disebutkan dia yang bayar budiman. Nah ada yang ingat tidak main kata-kata asing ataupun kata-kata Melayunya apa saja? Bisa lagi Pak. Ayo. Ada kata hatta Pak. Kata ya. Artinya apa? Ya. Kata itu lalu atau kemudian. Ya. Sementara kalau misalnya cerpen itu lebih jelas kan, tidak ada kata-kata yang asing bagi kita seperti itu ya. Ya Pak. Misalnya pada cerpen apa contohnya? Ayo ada yang masih ingat cerpen? Ini Bu, Pak pijat keliling. Nah, pijat keliling ya. Itu Ya. kan perbedaannya sangat jelas ya bahasanya. Ya Pak. Bagus. Namanya sudah kami Pak. Ya itu juga. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak. Sudah. Kita lanjut ya. Nah yang kedua, nama pengarang. Coba bacakan oleh saudara Suci. Dalam hikayat, nama si pengarang tidak diketahui atau anonim sehingga hikayat sering dianggap sebagai karya bersama atau karya milik warga sekitar. Sedangkan nama pengarang cerpen bisa kita ketahui dengan mudah karena nama pengarang sering tercantum di bawah judul cerpen. Nah jelas ya di sini. Untuk perbedaannya dari segi nama pengarang. Pada hikayat itu si nama pengarang itu tidak dicantumkan begitu karena hikayat ini erat kaitannya dengan budaya pada zaman dahulu seperti itu. Sementara untuk cerpen itu sering diketahui karena cerpen itu termasuk karya sastra yang sudah berkembang pada zaman sekarang seperti itu. Lanjut ya. Nah, yang ketiga, jumlah kata dan latar tempatnya. Coba bacakan oleh saudara Anissa. Jumlah kata dan latar tempatnya. Jumlah kata pada hikayat cenderung bervariatif, bisa 5.000, 7.000 dan seterusnya. Adapun latar tempat yang dipakai dalam hikayat biasanya hanya berkisar pada lingkungan atau kehidupan istana. Sementara itu, jumlah kata dalam cerpen biasanya dibatasi sekitar 5.000 sampai 10.000 kata. Walaupun saat ini jumlah kata tersebut bisa bertambah atau berkurang. Latar tempat yang digunakan dalam cerpen biasanya tempat atau lingkungan di kehidupan sehari-hari manusia. Namun cerpen juga bisa mengambil latar tempat selain yang disebutkan. Nah jelas ya. Untuk dari jumlah katanya pun juga berbeda ya. Lalu juga untuk settingnya, tempatnya. Kalau misalnya hikayat itu cenderung ke ruang lingkup istana, kerajaan seperti itu ya. Karena dibuatnya pun juga dari zaman dahulu. Berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu seperti di lingkungan hidup kita sehari-hari seperti itu ya. Lalu kita lanjut ya. Yang keempat, tokoh dan kisah. Nah ini saya yang bacakan saja ya. Tokoh yang terkandung di dalam hikayat biasanya bermacam-macam, entah itu satu orang atau lebih. Kisah yang ada di dalam hikayat biasanya hanya berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan. Sementara itu, tokoh yang ada di dalam cerpen biasanya hanya berjumlah satu orang saja. Kalaupun ada tokoh selain itu, biasanya hanya sebagai tokoh pendukung. Kisah yang dikandung dalam cerpen biasanya bervariatif, bisa berupa kehidupan sehari-hari, kegelisahan manusia, petualangan dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tokoh dalam hikayat dan juga cerpen itu berbeda ya. Kalau misalnya dalam hikayat itu bisa lebih dari satu tokohnya, dan juga kalau misalnya dalam cerpen itu berfokus pada satu tokoh. Walaupun ada tokoh-tokoh yang lain itu hanya sebagai tokoh pendamping atau pembantu. Seperti itu. Baik, dan di sini kita akan membandingkan alur cerita dalam hikayat dan juga cerpen. Nah, sebelumnya apa itu alur? Ada yang tahu alur?
Jalannya cerita, Pak. Jalan cerita. Yang lain? Rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ya, kita paham. Nah, alur yaitu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Dalam cerpen pasti ataupun hikayat sudah pasti ada alur, gitu kan? Yaitu alur itu sebagai nyawa dalam sebuah cerita, gitu ya. Nah, jenis alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur maju, coba Emma jelaskan apa yang dimaksud dengan alur maju. Alur maju itu menceritakan pada saat ini kejadiannya pada saat ini. Ya, pada saat ini ya, maju gitu. Kalau misalnya alur mundur berarti masa lampau, lampau, ya. gitu. Dan alur campuran yaitu bisa keduanya ya, seperti itu. Nah, lalu apa bedanya alur dalam sebuah cerpen dan juga alur dalam sebuah hikayat? Nah, dalam hikayat itu ada yang dinamakan alur berbingkai. Ada yang tahu alur berbingkai? Saya, Pak. Coba Pak Santi, alur berbingkai. Alur yang memiliki ceritanya itu ada satu cerita di dalam cerita lain. Gitu. Jadi dalam sebuah cerita menceritakan peristiwa atau kejadian yang lain. Ya, Contohnya ya. Nah, di sini ada contohnya. Dalam kutipan hikayat Bayan Budiman. Dalam cerita yang lain pula, Bayan bercerita mengenai pengorbanan seorang istri, seorang putri raja yang kejam telah membunuh 39 orang suaminya. Suaminya yang ke-40 telah berjaya menginsafkannya dengan sebuah cerita mengenai seekor rusa betina yang sanggup menggantikan pasangannya, rusa jantan untuk disembelih. Nah, di sini diceritakan ya pada awal kalimat, yaitu dalam cerita yang lain pula. Jadi dalam sebuah cerita itu menceritakan kejadian ataupun peristiwa lain. Nah, itu yang dimaksud dengan alur berbingkai. Jadi ciri khas dalam sebuah hikayat itu salah satunya adalah alur berbingkai, selain alur maju, begitu ya. Di sini ada teks yang bisa kalian baca terlebih dahulu, lalu kalian kerjakan soal tersebut sebagai latihan ya. Iya, Pak. Bentar. Kita bagi ke dalam 2 kelompok ya. Iya, Pak. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini kerjakan di dalam kertas lembarnya. Dan ini juga. Bapak beri waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kalau sudah bisa beritahu saya ya. Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yang ambil mau saya tulis atau ada yang ingin maju duluan? Setuju, Pak. Baik, yang pertama kita tunjuk dari kelompok 2. Silakan perwakilannya untuk maju ke belakang membacakan hasil pekerjaannya. Nomor 1, Pak. Gimana, Pak? Nomor 1 apa? Ya. Atau semuanya, Pak? Semuanya saja. Di sini, Pak. Di depan, di depan. Pak, siap, Pak. Nomor 1 mengenai soal nomor 1. Bacakan teks cerpen tukang pijat keliling lalu tuliskan alur ceritanya atau rangkaian peristiwa secara singkat. Nah, di sini nomor 1 kami menuliskan bahwa dari teks tukang pijat keliling yang pertama itu tiba-tiba saja datang ke kampung dengan pakaian tampak lusuh seseorang yang dikenal Darko, si tukang pijat keliling. Lalu setiap malam dengan membawa minyak urut dia menyusuri gang-gang di kampung guna menjemput pelanggan. Bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Warga menyarankan supaya menginap di masjid saja, namun dia tolak. Katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Seminggu kemudian orang-orang kampung gusar karena Pak Lurah mengumumkan bahwa masjid kampung satu-satunya yang berada di jalan utama akan segera dipindahkan ke pemukiman berhimpitan rumah-rumah warga. Sampai ke itu, Pak, paragraf selanjutnya. Ya, lanjut saja ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua, siap.
Hikayat si miskin, ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberi nama Marakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan perkataan para ahli nujum yang menyatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya, mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Marakarma belajar ilmu kesaktian dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai tempat tinggal raksasa pemakaman segalanya. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal berniat jahat untuk membuang Marakarma ke laut dan seekor ikan membawanya ke negeri Palinggang Cahaya, di mana kapal itu disinggahi. Marakarma tinggal bersama nenek Kebayang dan ia pun mengetahui bahwa Putri Mayang adalah adik kandungnya. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Seperti itu Pak. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, membandingkan alur cerpen. Nah, alur cerpen tukang pijat keliling adalah alur maju. Sebab diceritakan secara kronologis atau berurutan Pak peristiwanya. Ya. Lalu juga hikayat yang selanjutnya hikayat si miskin itu ada alur maju juga, tapi alur majunya berbingkai Pak. Sebab ada cerita di dalam cerita dan menggunakan bahasa Melayu kuno dan anonim. Ya, bagus. Sekarang kelompok yang kedua. Ya. Siapa yang mau maju? Saya Pak. Ya, silakan Eman. Yang pertama di sini ceritanya dari paragraf kelima Pak. Ya, silakan. Karena Pak Lurah mengumumkan bahwa masjid kampung satu-satunya berada di jalan utama. Aku segera dipindah ke permukiman berimpitan ke rumah-rumah warga. Kurit meminta Darko meramalkan nasibnya. Awalnya Kurit menolak, kemudian dia mulai mengusap telapak tangan Kurit berkata, "Tetap dirawat pertanianmu, rezeki akan terus membantuimu." Tidak lama kemudian, Kurit membenarkan ucapan Darko dan menceritakan kejadian Darko kepada siapa saja yang ia temui. Kemudian yang kedua ya Pak. Ya. Yang kedua ini, nah di sini ada dari paragraf ketiga Pak. Perbedaannya, lalu ia memohon kepada dewa-dewa untuk membalikkan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Baharaja Indradewa dan Ki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakarma menjadi Sultan Mercunegara. Nah itu Pak yang kedua. Satu lagi yang ketiga. Yang ketiga itu alur cerpen tukang pijat kali ini adalah maju. Karena diceritakan secara kronologis berurutan dan sudah menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Ya. Tokohnya sudah diganti. Kemudian yang kedua, sedangkan alur hikayat dari cerita yang tadi itu hikayat sini ya Pak. Ya. Menggunakan sama alur maju berbingkai ya. Dikarenakan selain berurutan ada cerita berbingkai di dalamnya dan masih menggunakan bahasa Melayu Pak. Ya. Kuno dan anonim ya Pak. Anonim. Oh anonim ya Pak seperti. Ya, bagus ya. Emang terima kasih. Ya baik Pak. Nah, sekarang menceritakan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Di situ coba kalian buka buku paket halaman 140. Ya. Nah, di situ ada hikayat si miskin kan? Ya, Ya, Pak. Ya, hikayat si ada. miskin. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah dalam mengubah sebuah hikayat dalam sebuah cerpen. Gitu. Nah, di sini menceritakan kembali si hikayat dalam bentuk cerpen perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Nah, jadi dijelaskan dulu alur berbingkai itu dalam satu peristiwa ada peristiwa lain. Nah, kalian ubah alur berbingkai tersebut menjadi satu peristiwa atau satu alur. Jadi alur tunggal. Entah itu alur maju ataupun alur mundur. Begitu.
Nah, yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Sudah jelas ya bahwa dalam hikayat itu ciri khasnya menggunakan bahasa Melayu. Nah, kalian untuk mengubah dari hikayat ke dalam cerpen, kalian bisa mengubah terlebih dahulu istilah ataupun kata-kata Melayu dalam bahasa Indonesia pada saat ini. Nah, yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Nah, di sini digunakan gaya bahasa yang sesuai antara hikayat dan juga cerpen. Dan yang keempat, tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, jangan sampai kalian mengubah ataupun tidak memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat tersebut. Walaupun kita diubah dari hikayat dalam cerpen, kita pun juga jangan sampai menghilangkan ataupun melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya coba yang pertama bacakan oleh saudara Suci. Langkah yang pertama yaitu analisislah gagasan-gagasan pokok dalam teks hikayat. Ya, nah sudah pasti ya dalam mengubah cerita dari sebuah hikayat dalam cerpen. Yang pertama adalah kita harus menganalisis terlebih dahulu gagasan pokok ataupun ide pokok yang terdapat dalam sebuah cerpen seperti hikayat, gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ubahlah gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi sebuah sinopsis yang utuh. Nah, setelah kalian mendapatkan gagasan pokok, kalian bisa mengubah gagasan pokok tersebut menjadi sebuah sinopsis. Sinopsis itu cerita pendek ya, yang menggambarkan ataupun menceritakan teks cerita yang telah dibaca seperti itu. Nah, yang ketiga, analisislah nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, setelah menganalisis gagasan-gagasan pokok, kalian analisislah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ataupun hikayat tersebut. Ada nilai apa saja kira-kira? Ada yang masih ingat? Iya, Pak. Coba nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat itu apa saja? Nilai agama, sosial, budaya, moral, dan edukasi. Nah, ya. Nilai-nilai tersebut jangan lupa kalian tuliskan apa saja yang terkandung dalam hikayat yang telah kalian baca. Nah, yang keempat, tentukan tema dari sinopsis yang telah kamu buat. Jadi setelah membuat sinopsis, kalian tentukan temanya tentang apa nih mengenai hikayat ini, gitu ya. Lalu yang kelima, buatlah poin-poin, alur dan juga tema tersebut sehingga menjadi kerangka cerpen. Nah, setelah memiliki alur dan juga tema, kalian urutkan alur tersebut dan juga temanya menjadi sebuah kerangka cerpen. Gitu. Dan yang terakhir, kembangkanlah poin alur tersebut menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan setting berbeda dengan teks asal dengan memperhatikan alur dan juga nilai. Nah, setelah semuanya kalian dapatkan, kalian bisa mengembangkan poin alur tersebut. Jadi alur yang telah kita peroleh, kalian bisa dikembangkan menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan juga setting berbeda dengan teks tersebut dengan memperhatikan alur dan juga nilai-nilainya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Paham. Baik, setelah kalian mengetahui hal-hal yang harus kalian perhatikan dan juga lakukan dalam mengubah hikayat dalam sebuah cerpen, coba kalian kan sebelumnya sudah membaca ya yang hikayat si miskin, yang sebuah hikayat. Nah, sekarang kalian ubah hikayat tersebut ke dalam sebuah cerpen. Nanti setelah kalian selesai membacanya, kalian bisa mempresentasikannya di depan oleh perwakilan. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini yang kelompok 2. Ya. Siapa? Bapak kasih waktu sekitar 20 menit cukup ya untuk mengubah. Jangan ya. Ditulis tangan, Pak. Di kertas sama bahan tidak apa-apa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tadi yang mulai maju itu kelompok
2 ya. Berarti sekarang yang maju kelompok 1 terlebih dahulu. Iya. Silakan mau diwakili oleh siapa? Santi, Pak. Santi, silakan Santi. Baik, saya akan membacakan hikayat tadi menjadi sebuah cerpen. Hikayat ini menceritakan orang pada zaman dahulu, suatu peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Menceritakan orang miskin, suami istri yang mencari rezeki ke negara antah berantah. Nama raja dalam negara tersebut adalah Indradewa. Beliau teramat masyhur. Raja-raja di tanah dewa tersebut takluk kepada Baginda dan membayar upeti setiap tahunnya. Suatu hari, Baginda sedang berkumpul bersama raja-raja, menteri, dan hulu balang serta rakyatnya. Lalu si miskin menuju ke tempat berkumpul tersebut. Orang-orang melihatnya. Si miskin suami istri tersebut berpakaian usang seperti habis dimamah anjing. Orang-orang tertawa melihatnya sambil mengambil kayu dan batu. Si miskin dilempari tubuhnya dan bengkak serta berdarah. Baginda berkata, "Ada apakah gerangan di luar itu?" Para raja menjawab, "Ya tuanku Syah Alam, orang melempari si miskin tuanku." Baginda berkata, "Usirlah jauh-jauh." Diusirlah oleh orang-orang si miskin tersebut hingga ke tepi hutan, dan orang-orang kembali. Setelah hari mulai malam, Baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja, menteri, dan hulu balang serta rakyatnya pulang ke rumahnya. Sedangkan si miskin ketika malam, ia tidur di dalam hutan. Setelah siang hari, ia masuk ke dalam negeri mencari rezekinya. Ketika sampai di dekat kampung, apabila warga kampung melihatnya, ia diusir dengan kayu, dan si miskin lari ke dalam pasar. Apabila orang pasar melihat si miskin datang, maka orang pasar melemparinya dengan batu, bahkan memukulnya dengan kayu. Si miskin menangis kencang sepanjang jalan karena lapar dan haus seperti hendak mati. Ketika bertemu tempat sampah, ia berhenti. Dicarinya makanan di atas tumpukan sampah. Didapatinya ketupat basi dan sebuku tebu, lalu dimakan bersama istrinya. Setelah dimakan, ia merasa badannya agak terasa segar karena telah beberapa hari tidak makan nasi, karena ia takut hendak meminta kepada orang. Jangankan diberi, datang ke rumahnya pun diusir. Begitulah kehidupan si miskin setiap hari. Ketika hari sudah petang, si miskin masuk ke dalam hutan tempatnya sedia kala. Di sanalah ia tidur. Ia menyapu darah di tubuhnya yang sudah kering lalu tidur. Setelah pagi datang, ia berkata kepada istrinya, "Ya tuanku, matilah rasanya. Tubuhku sangat sakit, rasanya tubuhku hancur," katanya sambil menangis. Istrinya merasa iba melihat suaminya. Sang istri ikut menangis sambil memamah daun untuk dioleskan ke tubuh suaminya sambil berkata, "Diamlah tuan, jangan menangis. Seduhlah dengan anting kita." Sebenarnya si miskin adalah raja keindraan yang terkena kutukan Batara Indra hingga seperti itu. Suaminya pun segera disembuhkan dan masuk ke dalam hutan mencari ambat muda yang bisa dimakan dan dibawa kepada istrinya. Seperti itulah suami istri itu. Terima kasih. Baik. Itu Pak. Ya, terima kasih Santi sudah membacakan hasil konstruksi dari hikayat dalam sebuah cerpen. Lanjut kelompok 2, Saudara Anissa. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hikayat si miskin yang sudah diubah menjadi teks cerpen. Pada zaman dahulu kala di negeri Antah Berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Batara Indra hingga seperti itu. Pada suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadap Baginda Raja. Si miskin juga ingin datang menghadap. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya
Kemudian, Baginda Raja memerintahkannya untuk diusir oleh orang-orang yang mengusirnya hingga ke tepi hutan, tempat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rejeki. Tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin berlari ke pasar, tetapi di pasar ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh darah. Sepanjang jalan, si miskin menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan ruas tebu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri dan sebagai penghilang dahaga, diminumlah ruas tebu tersebut. Tak berapa lama istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah terkelam atau buah mangga yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis. Karena mengingat buah tersebut, si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelak yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelang, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelang yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelang yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya, sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberi nama Markaroma yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berwarna emas. Sudah, Pak? Iya. Oh iya. Silakan dulu. Terima kasih tepuk tangannya buat kita. Baik ya, dapat dilihat bahwa teman-teman sudah paham ya bagaimana caranya mengubah teks hikayat menjadi sebuah cerpen seperti itu. Baik, untuk pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Namun sebelum itu ada yang ingin membacakan kembali kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa saja? Kita sudah bisa membedakan antara hikayat Dan juga cerpen ya. Ya, hikayat itu di masa lampau ya Pak. Ya, ciri khasnya masa lampau. Ya, Menggunakan bahasa ya. Melayu. Kalau misalnya cerpen itu diciptakan pada zaman modern. Ya, seperti itu, baik. Terus ada yang ingin membacakan kembali tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Coba Suci bacakan kembali apa saja yang harus diperhatikan dalam mengubah. Pertama yaitu mengubah alur cerita dari alur bingkai menjadi alur tunggal. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Yang keempat dapat mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Baik. Nah, dan yang terakhir ada yang ingin membacakan kembali tidak mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengubah cerita hikayat ke dalam sebuah cerpen. Coba saudara Rifki. Langkah-langkah menceritakan atau menyusun kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama, analisislah gagasan-gagasan pokok dalam teks hikayat. Kedua, ubahlah gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi sebuah sinopsis yang utuh. Ketiga, analisislah nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Keempat, tentukanlah tema dari sinopsis yang telah kamu buat. 5. Buatlah poin-poin alur dan tema tersebut sehingga menjadi kerangka cerpen. Yang keenam,
Kembangkanlah proyek alur tersebut menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan setting berbeda dengan teks asal dengan memperhatikan alur dan nilai. Bagus, berarti sudah paham ya untuk pembelajaran kita kali ini. Insya Allah. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami apa saja ilmu-ilmu yang telah tadi kita pelajari. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.